Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Hai sahabat beriman yang dirahmati Allah. Bagi sebagian orang memelihara kucing adalah hobi dan kecintaan terhadap hewan peliharaan. Namun, memelihara kucing juga membawa banyak manfaat, karena kucing adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat merupakan janji Allah bagi mereka yang menyayangi hewan, seperti kucing. Tujuan dari beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Dan dalam konteks ini, Allah menjanjikan rahmat-Nya pada hari kiamat bagi orang yang menyayangi makhluk hidup. Hadits yang mencakup janji ini adalah sebagai berikut. Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari. Dengan memelihara dan menyayangi hewan, seseorang dapat mengharapkan rahmat Allah yang meliputi ampunan, perlindungan, dan keberkahan di akhirat. Hal ini menunjukkan pentingnya sikap penyayangan terhadap makhluk Allah, termasuk hewan, sebagai bentuk ibadat dan amal kebaikan yang dihitung oleh Allah. 2. Dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah. Dalam ajaran Islam, kemurahan hati, kasih sayang, dan perbuatan baik kepada makhluk hidup, termasuk hewan, mendapat penghargaan dan rahmat Allah. Salah satu bentuk perbuatan baik ini adalah memelihara hewan. Dan ternyata, dalam Islam, dosa-dosa seseorang dapat diampuni melalui perbuatan tersebut. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa dosa-dosa seseorang dapat diampuni oleh Allah hanya karena memberi minum kepada seekor anjing yang haus, meskipun anjing tersebut bukan hewan peliharaan. Hadits tersebut menyeratkan bahwa tindakan kecil seperti memberi minum kepada makhluk hidup yang membutuhkan bisa menjadi sarana ampunan dosa. Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik, terutama terhadap hewan yang membutuhkan pertolongan. Jadi, memelihara hewan dan berbuat baik kepada mereka tidak hanya membawa manfaat di dunia ini, tetapi juga dapat menjadi jalan untuk mendapatkan ampunan dan keridaan Allah di akhirat. Tiga, bernilai sedekah bagi pemeliharanya. Menurut ajaran Islam, perbuatan baik terhadap hewan, seperti memelihara kucing, memiliki nilai sedekah bagi pemeliharanya. Hal ini mencerminkan ajaran kebaikan, kasih sayang, dan empati terhadap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Seorang yang memelihara hewan, khususnya kucing, tidak hanya memberikan perlindungan dan perhatian, tetapi juga memberikan makanan, minuman, dan kasih sayang kepada makhluk hidup tersebut. Dalam Islam, perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah yang dihitung sebagai amal kebaikan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Hal ini mencakup perbuatan baik kepada hewan, seperti memberi makan, memberi minum, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Dengan memelihara hewan dan berbuat baik kepada mereka, seseorang dapat menambah timbangan amal baiknya di hari kiamat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena perbuatan tersebut tidak hanya membawa kebaikan di dunia ini, tetapi juga menjadi investasi amal baik di kehidupan akhirat. 4. Mendapat ampunan dan ridho dari Allah. Dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada makhluk Allah, termasuk hewan seperti kucing, dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk memperlakukan makhluk hidup dengan baik, termasuk hewan peliharaan. Berikut adalah beberapa poin terkait mendapat ampunan dan ridha dari Allah
melalui perbuatan baik kepada hewan. Islam sangat menekankan anjuran untuk berbuat baik kepada hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan contoh dalam haditsnya tentang perlakuan baik terhadap binatang. Hewan-hewan memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dipenuhi oleh manusia. Memberikan makanan yang cukup, air, dan keberlanjutan perawatan adalah bagian dari hak-hak tersebut. Dalam Islam, berbuat baik kepada makhluk hidup, termasuk hewan, merupakan perbuatan yang dianugerahi ampunan dan ridha oleh Allah. Ketika seseorang memperlakukan hewan dengan kasih sayang, memberikan perawatan yang baik, dan memenuhi kebutuhan mereka, itu mencerminkan sifat-sifat yang dianugerah. Dalam banyak hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa orang yang berbuat baik terhadap hewan akan mendapatkan ampunan dan ridha Allah. Sebagai contoh, memberi minum kepada seekor hewan yang haus dapat menghapus dosa seseorang dan mendatangkan keridhaan Allah. Dengan memahami hak-hak hewan dan berperilaku baik terhadap mereka, seseorang dapat mengharapkan ampunan dan keridhaan Allah di dunia ini dan di akhirat. Hal ini menjadi bagian dari keseluruhan ajaran Islam tentang berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap seluruh ciptaan Allah. Lima, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Dalam ajaran Islam, tindakan baik terhadap hewan, seperti memelihara kucing, dianggap sebagai amal baik yang akan ditimbang di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik, termasuk perawatan terhadap makhluk hidup, akan dihitung sebagai kebaikan di hadapan Allah. Berikut adalah beberapa poin terkait menambah timbangan amal baik di hari kiamat melalui perbuatan baik kepada hewan. Memberikan makanan, minuman, dan perawatan lainnya kepada hewan, termasuk kucing, merupakan tindakan baik yang akan dihitung sebagai amal kebaikan di hari kiamat. Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil dan baik terhadap seluruh ciptaan Allah. Keadilan terhadap hewan dianggap sebagai tindakan yang akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap bentuk kasih sayang terhadap makhluk hidup akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Menyayangi dan memelihara hewan dengan baik merupakan salah satu cara untuk mencapai pahala tersebut. Dengan demikian, memperlakukan hewan dengan kebaikan dan kasih sayang bukan hanya mencerminkan ajaran moral Islam, tetapi juga akan menjadi bekal amal baik di hari kiamat. Hai sahabat beriman, demikianlah janji Allah bagi orang yang suka memelihara hewan, terutama kucing. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk lebih baik dalam memelihara hewan, sehingga Allah ridho dan surga menjadi tempat akhir kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.